Salam sejahtera untuk kita semua. Selain sebagai langkah pemerintah untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, program mandatori biodiesel 50 juga diproyeksikan dapat membawa penghematan dan efisiensi dari berbagai aspek. Program ini resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan rest area kilometer 57 ruas tol Cikampek, Kamis 9 Juli. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan sederet manfaat ekonomi yang diproyeksikan dapat terwujud dengan implementasi mandatori B50. Program ini sendiri merupakan peningkatan dari program mandatori B40 yang telah berlaku sebelumnya. Pada tahun 2025, program B40 membawa penghematan devisa sebesar 133,3 triliun rupiah, sementara program B50 diproyeksikan dapat menghemat sebesar 170 triliun rupiah. Tak hanya itu, biodiesel yang terbuat dari pengolahan minyak kelapa sawit tersebut juga turut menggenjot industri komoditas tersebut yang ada di tanah air. B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita Pak, katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak, kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. Nilai tambah crude palm oil (CPO) turut didongkrak dari 20,92 triliun pada tahun 2025 menjadi 23,49 triliun pada 2026. Selain dari segi ekonomi, manfaat penerapan B50 juga diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,1 juta tenaga kerja pada tahun 2026 dan juga berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 pada tahun 2026. Secara keseluruhan, implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai tak hanya mendukung kemandirian dan ketahanan energi dalam negeri, namun juga berkontribusi terhadap penghematan devisa negara hingga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, serta menjadi bagian dari agenda transisi energi dan dekarbonisasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Arya Sindiara, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.